Baik teman-teman, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat. PowerPoint yang saya buat adalah komponen ekosistem makhluk hidup. Pengertian ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang kita tahu sering bahasanya ekosistem adalah semua makhluk hidup memerlukan kebutuhan lingkungan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Air dan tanah merupakan bagian terpenting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan untuk tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang ada hidup di dalam tanah. Pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Adapun ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Adapun ekosistem itu sendiri adalah suatu kesatuan komunitas beserta lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik di antara setiap komponen. Ekosistem alami adalah contohnya itu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri dari air tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri dari hutan, padang rumput, padang pasir, dan taiga. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya itu seperti sawah, kolam, dan kebun binatang. Hubungan makhluk hidup. Simbiosis. Nah, hubungan simbiosis adalah antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam, seperti simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup diantaranya salah satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Komponen ekosistem itu ada komponen produser seperti padi dan jagung. Komponen tingkat pertama itu seperti sapi, kelinci, kambing. Komponen tingkat kedua seperti tikus. Pengurainya adalah zat hara dalam tanah seperti bakteri dan jamur. Dan konsumen tingkat 3 yaitu singa, buaya, dan ular. Cara melestarikan alam. Kita sebagai manusia merupakan semua makhluk hidup yang paling penting kedudukannya di antara alam semesta. Dalam kata lain, manusialah yang mengelola, mengontrol, dan memanfaatkan alam semesta. Oleh karena itu, kita dituntut lebih bijak dalam mengonsumsi kekayaan alam, memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Cara melestarikan, yang pertama melakukan reboisasi pepohonan, yang kedua menjaga flora dan fauna yang langka agar tidak dilakukan pemburuan liar, yang ketiga mengonsumsi alam lebih baik, yang keempat membuat ekosistem buatan sewajarnya, tidak menantang kehendak alam. Ada pertanyaan?
Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktu dan perhatian kalian.